Beleduk Kuwu adalah gunung api lumpur multivulkano yang terletak di Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Tempat ini berjarak kurang lebih 28 km ke arah timur dari kota Purwodadi. Beleduk Kuwu merupakan salah satu objek wisata andalan di daerah ini, selain sumber api abadi Merapen dan Waduk Kedung Ombo. Hal yang menarik wisatawan untuk datang menyaksikan beleduk ini adalah letupan-letupan lumpur yang mengandung garam dan berlangsung terus-menerus secara berkala, kira-kira setiap 2 atau 3 menit. Secara geologi, kawah lumpur Kuwu sebagaimana kawah lumpur lainnya adalah aktivitas pelepasan gas dari dalam teras bumi. Gas ini biasanya adalah metana. Kuwu adalah satu-satunya yang berlokasi di Jawa Tengah. Letupan-letupan lumpur yang terjadi biasanya membawa pula larutan kaya mineral dari bagian bawah lumpur ke atas. Banjir lumpur panas Sidoarjo juga diakibatkan oleh kawah lumpur, meskipun untuk yang terakhir ini tingkat aktivitasnya lebih tinggi. Asal-usul nama Beleduk Kuwu adalah berupa kawah lumpur yang dinamakan Beleduk Kuwu karena berlokasi di daerah Kuwu. Kawah ini secara berkala selang 2-3 menit melepaskan lumpur mineral dalam bentuk letupan besar setinggi hingga 2 meter. Oleh penduduk setempat, lumpur ini dimanfaatkan mineralnya untuk pembuatan konsentrat garam yang disebut bleng dan dipakai misalnya dalam pembuatan kerupuk karak. Lumpur dari kawah ini airnya mengandung garam. Oleh masyarakat setempat dimanfaatkan untuk dipakai sebagai bahan pembuat garam bleng secara tradisional. Caranya adalah dengan menampung air dalam beleduk ini ke dalam gelagah atau batang bambu yang dibelah menjadi 2, lalu dikeringkan. Beleduk Kuwu memiliki objek menarik yang dapat memikat hati wisatawan. Fenomena alam yang menarik di sana adalah letupan-letupan lumpur yang mengandung garam secara terus-menerus. Namun siapa sangka di balik fenomena uniknya, Beleduk Kuwu mempunyai kisah legenda yang cukup menarik untuk dibahas. Dikisahkan pada sekitar abad ke-7 Masehi, daerah Grobogan termasuk dalam wilayah Kerajaan Medang Kamulan yang diperintah oleh dinasti Sanjaya atau Sailendra. Salah seorang raja dari dinasti ini adalah Dewata Cengkar, seorang yang konon amat gemar makan daging manusia. Karena kesukaan raja yang aneh tersebut membuat rakyat merasa ketakutan. Mereka tidak ingin menjadi santapan sang raja yang haus darah itu. Berbagai cara dilakukan untuk melawan sang raja, tetapi semuanya sia-sia saja. Tak ada yang bisa mengalahkan kesaktian sang raja. Beberapa waktu kemudian muncullah Aji Saka, seorang pengembara yang merasa prihatin dengan penderitaan yang dialami oleh rakyat. Aji Saka pun kemudian berusaha untuk menghentikan kebiasaan sang raja. Dengan disaksikan oleh ribuan pasang mata, Aji Saka pun menantang adu kesaktian dengan sang raja. Banyak orang yang meragukan kemampuan Aji Saka, mengingat tubuhnya yang kecil. Namun apapun masyarakat tetap menaruh harapan kepada Aji Saka. Sang raja yang menerima tantangan Aji Saka hanya terbahak-bahak. Raja pun menawarkan kalau seandainya Aji Saka mampu mengalahkannya, maka Aji Saka berhak memperoleh hadiah berupa separuh wilayah kerajaan. Namun sebaliknya, jika Aji Saka kalah, maka raja akan memakan tubuh Aji Saka. Aji Saka pun menyanggupi semua tawaran sang raja. Adapun permintaan terakhir Aji Saka kepada sang raja adalah
Jika dia kalah dan tubuhnya dimakan oleh sang raja, Ajisaka memohon agar tulang-tulangnya nanti ditanam dalam tanah seukuran lebar ikat kepalanya. Tentu saja sang raja segera mengiyakan dan sama sekali tidak menduga bahwa ikat kepala Ajisaka itu adalah ikat kepala yang mengandung kesaktian. Ajisaka segera melepas ikat kepalanya dan kemudian menggelarnya di atas tanah. Dan ajaibnya ikat kepala itu berubah menjadi melebar. Raja Dewata Cengkar menggeser tempat berdirinya. Hal itu berlangsung terus seiring dengan makin melebarnya ikat kepala Ajisaka, sampai akhirnya Dewata Cengkar tercebur di Laut Selatan. Namun Dewata Cengkar tidak meninggal. Sebaliknya, tubuhnya menjelma menjadi bajul atau buaya putih. Sepeninggal Dewata Cengkar, rakyat kemudian menobatkan Ajisaka sebagai raja di Medang Gamulan. Pada saat Ajisaka memerintah Medang Gamulan, muncullah seekor naga yang mengaku bernama Jakalinglung. Menurut pengakuannya, dia adalah anak Ajisaka dan saat itu sedang mencari ayahnya. Melihat wujudnya, Ajisaka menolak untuk mengakuinya sebagai anak. Ajisaka pun berusaha menyingkirkan sang naga, tetapi dengan cara yang amat halus. Kepada sang naga, Ajisaka mengatakan akan mengakuinya sebagai anak jika naga itu berhasil membunuh buaya putih jelmaan Dewata Cengkar di Laut Selatan. Terdorong keinginan untuk diakui sebagai anak, Jakalinglung pun menyanggupi permintaan Ajisaka untuk membunuh Dewata Cengkar. Jakalinglung pun segera berangkat. Oleh Ajisaka, Jakalinglung tidak diperkenankan melalui jalan darat agar tidak mengganggu ketentraman penduduk. Sebaliknya, Ajisaka mengharuskan Jakalinglung agar berangkat ke Laut Selatan lewat dalam tanah. Singkat cerita, Jakalinglung pun sampai di Laut Selatan dan berhasil membunuh Dewata Cengkar. Sebagaimana berangkatnya, kembalinya ke Medang Gamulan pun Jakalinglung melalui dalam tanah. Dan sebagai bukti bahwa dia telah berhasil sampai di Laut Selatan serta membunuh Dewata Cengkar, Jakalinglung pun tak lupa membawa seikat rumput gerinting wulung dan air laut yang terasa asin. Beberapa kali Jakalinglung mencoba muncul ke permukaan karena mengira telah sampai di tempat yang dituju. Kali pertama dia muncul di Desa Ngembak, kini wilayah Kecamatan Kota Purwodadi, kemudian di Jono, Kecamatan Tawangharjo, kemudian di Gerabakan, Cerewek, dan terakhir di Kuwu. Ketiganya masuk Kecamatan Keradenan. Di Kuwu inilah konon Jakalinglung sempat melepas lelah, dan tempat munculnya inilah yang kini diyakini menjadi asal muasal munculnya Bledug Kuwu.